Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang SWOT analisis dengan anggota kelompok. Yang pertama, Angga Prawira dengan NIM 159, dan yang kedua, Angga Putra Ramadan dengan NIM 147, dan saya sendiri, Didi Maryadi, dengan NIM 145. Langsung saja, adapun pengertian dari analisis SWOT. Pengertian SWOT. Yang pertama, teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Adapun menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunities. Namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan juga ancaman atau threat. Selanjutnya adalah fungsi dari SWOT itu sendiri. Menurut Farrell dan Herline tahun 2005, fungsi dari analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal atau kekuatan dan kelemahan, dan pokok persoalan eksternal yaitu peluang dan ancaman. Selanjutnya akan dijelaskan penjelasan SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yaitu meliputi kemampuan internal, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggannya dan mencapai tujuannya. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu meliputi keterbatasan internal dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Ada juga opportunities atau peluang, adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Yang terakhir adalah threat atau ancaman adalah faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Selanjutnya adapun matriks SWOT itu sendiri yang berhubungan dengan strength dan juga weakness atau antara kelemahan dan kelebihan akan menghasilkan opportunities atau peluang dan juga threat ancaman. Adapun dalam menentukan opportunities dapat ditentukan dengan kekuatan, yaitu dengan cara menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, dan juga menciptakan opportunities dengan weakness atau kelemahan, yaitu menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Adapun cara menghindari ancaman menggunakan kekuatan dengan cara menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Ada juga peluang dari kelemahan yang bisa mengatasi ancaman, yaitu dengan cara menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Selanjutnya adalah strength. Adapun beberapa hal yang harus kita identifikasi pada perusahaan kita untuk mengetahui kekuatan dari perusahaan kita. Yang pertama, proses bisnis apa yang telah berhasil, aset apa yang Anda miliki di dalam tim Anda, seperti pengetahuan, pendidikan, jaringan, keterampilan, dan reputasi. Kemudian, aset fisik apa yang Anda miliki, seperti pelanggan, peralatan, teknologi, pendanaan, dan paten produk. Dan selanjutnya, apa keuntungan kompetitif yang Anda miliki dibandingkan pesaing Anda? Selanjutnya adalah weakness. Hal yang perlu diketahui
adalah, adakah hal-hal yang Anda perlukan untuk membuat bisnis menjadi lebih kompetitif? Proses bisnis apa yang perlu diperbaiki? Apakah ada aset berwujud yang dibutuhkan perusahaan Anda seperti pendanaan atau peralatan? Apakah ada celah di tim Anda? Apakah jabatan Anda ideal untuk menjunjung kesuksesan Anda? Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Apakah market bisnis Anda berkembang dan apakah ada tren yang akan mendorong orang untuk membeli lebih banyak dari apa yang Anda jual? Adakah acara atau event? Selanjutnya, masih di opportunities. Poin yang kedua, adakah cara atau event yang dapat dimanfaatkan perusahaan Anda dalam menumbuhkan pengembangan bisnis? Apakah ada apakah ada perubahan peraturan yang akan mempengaruhi perusahaan Anda secara positif? Jika bisnis Anda terus berkembang, apakah itu berarti pelanggan membutuhkan produk Anda? Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Apakah Anda memiliki pesaing potensial yang dapat memasuki pasar Anda? Apakah pemasok akan selalu dapat memasok bahan baku yang Anda butuhkan dengan harga yang cocok? Bisakah perkembangan di masa depan dalam teknologi mengubah cara Anda melakukan bisnis? Apakah perilaku konsumen berubah dengan cara yang dapat berdampak negatif pada bisnis Anda? Adakah tren pasar yang bisa menjadi ancaman? Itulah beberapa hal yang harus diketahui pada perusahaan kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan implementasi SWOT untuk perusahaan Gojek. Sebelum masuk ke implementasi SWOT itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan perusahaan Gojek itu sendiri. Gojek merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi ojek online yang selalu meningkatkan kualitas layanannya dan harga yang ditawarkan juga cukup bersaing dengan penyedia jasa transportasi lain. PT Gojek Indonesia didirikan pada tahun 2011 oleh CEO dan Managing Direktur Nadiem Makarim bersama rekannya Michael Angelo Maron. Gojek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi ojek online, merupakan perusahaan perantara antara driver ojek dengan pengguna yang menggunakan teknologi modern. PT Gojek Indonesia kini sudah memiliki lebih dari 200.000 driver yang tersebar di 15 kota besar. Selanjutnya, yaitu ada langkah-langkah untuk menerapkan SWOT. Yang pertama, tentukan konteks-konteks tersebut harus berupa tujuan dibuatnya dari SWOT. Kemudian step yang kedua, tentukan keempat elemen SWOT, baik yang mendukung maupun menghambat. Kemudian step yang ketiga, buatlah strategi secara terperinci dengan menggunakan matriks SWOT. Dan yang terakhir, yang keempat, memilih strategi yang tepat dari sisi matriks tersebut dapat melaksanakan tujuan analisis SWOT. Contoh analisis SWOT-nya di sini yaitu Gojek. Tujuan analisis SWOT pada perusahaan Gojek itu yaitu menentukan strategi yang tepat, khususnya strategi pemasaran, sehingga nantinya diharapkan perusahaan akan memperoleh keuntungan yang maksimal. Masuk ke strength. Kekuatan yang ada dalam perusahaan Gojek ini yang pertama, pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat. Kemudian yang kedua, selain mengantar customer ke tempat tujuan, sebagai kurir yang mengantar barang, juga layanan shopping dan GoFood untuk membeli barang atau makanan tertentu. Yang ketiga, kemudahan pemesanan melalui online bisa dari smartphone. Yang keempat, tidak perlu khawatir soal uang, kembalian atau membawa uang tunai dengan GoPay lewat ATM
mobil banking dari BCA, Bank BRI, dan Mandiri. Kemudian yang terakhir yang kelima, drivernya sudah banyak lebih dari 200.000 driver. Selanjutnya, weakness atau kekurangan dari perusahaan Gojek itu sendiri. Adanya driver Gojek yang nakal. Kemudian yang kedua, aplikasinya sering error, terutama di jam-jam sibuk atau rush hour. Yang ketiga, pengamanan sistem operasi Android merupakan sistem yang amat mudah dimodifikasi dan memiliki banyak celah keamanan. Yang keempat, penolakan pengemudi terhadap sistem penilaian performa yang ditetapkan manajemen yang tidak transparan. Kemudian ada opportunities. Yang pertama, memiliki pasar yang potensial untuk bertumbuh. Yang kedua, Gojek telah resmi beroperasi di 15 kota besar di Indonesia dan akan terus bertambah. Yang ketiga, bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia. Yang keempat, kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi kendaraan roda 2 yang semakin tinggi. Yang kelima, pola perilaku dan selera konsumen yang semakin berkembang dari jasa transportasi konvensional menjadi jasa transportasi online. Kemudian yang terakhir yang keenam, teknologi aplikasi online yang terus berkembang, pekerjaan Gojek dianggap lebih menguntungkan daripada pekerjaan kantoran. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama, semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis. Yang kedua, harga kompetitor lebih murah untuk beberapa jasa sejenis. Yang ketiga, baik Gojek maupun GrabBike sama-sama melengkapi pengendaraannya dengan jaket bernuansa hijau dan logo di helm yang hampir mirip. Hal ini dapat membingungkan pelanggan. Kemudian yang keempat, para driver Gojek kerap kali mendapat ancaman atau serangan dari ojek tradisional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Angga. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang tabel IFAS, dan EFAS. Di sini ada beberapa. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu IFAS dan apa itu EFAS. IFAS yang pertama. IFAS adalah matriks faktor strategi internal, yang dimana itu berarti strateginya itu berasal dari internal perusahaan sendiri, yaitu ada strength dan weakness, yaitu kekuatan dan kelemahan. Itu akan berasal dari kekuatan perusahaan itu sendiri. Dan IFAS adalah eksternal strategi, di mana itu bergantung pada strategi di luar. Ya, maksud di luar di sini adalah dari konsumen, dari driver, selain dari perusahaan. Nah, untuk yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi matrix SWOT. Ini tampilannya akan seperti ini, terbagi dalam beberapa kolom. Nah, ini strength ini masuknya yang biru ini masuk ke IFAS. Sementara opportunities dan threats masuknya ke IFAS. IFAS yang faktor eksternal, faktor luar. Nah, pertama kita di sini akan bahas tentang strategi SO. Strategi SO di sini, S ini dari strength dan O ini dari opportunities. Ini adalah gabungan dari kekuatan dan keuntungan dari perusahaan Gojek tersendiri. SO ini yang pertama adalah pertahankan dan tingkatkan kualitas jasa dan pelayanan terhadap pelanggan. PT Gojek Indonesia merupakan pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat, dikenal dengan keunggulan brand image yang kuat, sebab memiliki kualitas yang baik. Oleh sebab itu, mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan, maka para konsumen tidak akan ragu memakai jasa Gojek. Strategi SO yang pertama, strategi yang tadi yang strength dan opportunities. Lalu yang kedua adalah pengembangan pasar di semua kalangan. PT Gojek Indonesia merupakan pionir penyedia ojek profesional, berusaha menawarkan faktor kecepatan, kenyamanan, dan keamanan bagi pelanggan. Gojek dapat menyediakan jasa transportasi dengan harga murah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik karyawan, masyarakat, maupun mahasiswa dan pelajar. Nah, maksud di sini
pengembangan pasar itu kan kita tahu sendiri bahwa kalau misalkan perusahaan Gojek hanya berpatok di ojek online saja, perusahaan itu tidak akan berkembang. Sementara pesaing-pesaing Gojek mungkin sudah membuka yang lain seperti contohnya ada GrabFood yang mengantar makanan dan ada Grab paket yang di mana paket sampai sehari. Maka dari itu kita menganjurkan Gojek untuk mengembangkan fitur lain seperti yang sekarang sudah ada, seperti adanya GoFood dan adanya kerjasama antara Gojek dan Tokopedia agar bisa dalam paket pengiriman sehari sampai. Nah, strategi itu salah satu contohnya. Lalu ada strategi WO, weakness dan opportunity, kelemahan dan keunggulan faktor eksternal. 1. Penertiban pengemudi Gojek. Maksud penertiban pengemudi Gojek di sini, tadi ada kan untuk weakness-nya ada pengemudi-pengemudi nakal yang mungkin entah dia menggunakan fake GPS di mana dia jauh dari itu atau dia menggunakan HP yang sudah dimodifikasi untuk mengelabui sistem. Nah, dengan weakness ini kita mempunyai strategi WO di mana kita perusahaan Gojek harus tegas agar bisa menertibkan mereka. Lalu yang kedua adalah cara komunikasi perusahaan dengan pengemudi seharusnya bisa lebih baik, di mana kita sebagai perusahaan harus bisa mengatur mitra yaitu para pengemudi ojek harus dengan sebaik mungkin karena perusahaan dan mitra itu saling membutuhkan karena tanpa adanya mitra perusahaan sendiri akan mengalami kesulitan. Lalu yang ketiga memperbaiki aplikasi yang sudah ada. Terkadang aplikasi yang sudah ada itu terkadang sering error dan sering ngehang di jam-jam tertentu dan juga terkadang di saat-saat tertentu seperti di saat hujan atau di saat jam-jam sibuk aplikasi terkadang sering error. Maka oleh karena itu Gojek harus memperbaiki kualitas aplikasinya. Lalu ada strategi ST. Strategi ST ini gabungan dari strength dan threats, di mana kekuatan dan ancaman. Yang pertama adalah mengembangkan daya saing. Lalu yang kedua ada menerapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya. 3. Memberikan banyak manfaat bagi konsumen. 4. Menambahkan strategi dalam promosi jasa. 5. Diferensi personil. Apa maksud dari kelimanya? Yang pertama strategi di sini dulu. PT Gojek memiliki kekuatan di antaranya adalah pelopor layanan ojek online tanah air dengan merek yang mudah diingat. Nah, langsung PT Gojek menciptakan kesan pelayanan terbaik dan menyediakan produktif yang lebih bervariasi. Tentunya mengikuti selera pasar dengan slogan Ojek for every need, offer of every need, dengan kebutuhan apapun. Jadi pelanggan itu harus punya pikiran apapun yang dia butuhkan ada di Gojek. Lalu kedua, menerapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya. Kegiatan penentu harga memainkan peranan penting dalam proses bauran pemasaran. Keputusan penetapan harga sangat penting dalam menentukan seberapa jauh sebuah layanan jasa dapat dinilai oleh konsumen dan proses pembangunan citra. Penentuan harga jasa memberikan persepsi tertentu dalam hal kualitas. Demi ini PT Gojek Indonesia menerapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya, sehingga konsumen yang tadinya menggunakan ojek biasa kemudian beralih ke Gojek. Penentuan tarif ini bisa juga tambahkan dengan promo-promo yang menarik berhubungan dengan poin yang ketiga. Itu memberikan manfaat bagi konsumen. Lalu untuk menambah strategi dalam promosi jasa. Untuk memperkenalkan jasa Gojek, maka diperlukan periklanan menggunakan media internet, sosial, brosur, radio, direct selling, event, media partner, dan juga media tradisional marketing. Seperti publikasi mulut ke mulut, Gojek sendiri pun sudah sangat familiar di kalangan artis. Sehingga dalam hal ini pihak Gojek memanfaatkan artis sebagai brand ambassador konsumen.
Diferensial personil yaitu perusahaan memiliki pegawai pengendara yang sudah berpengalaman, memiliki SIM C, memiliki kepribadian yang baik serta ramah pada pelanggan. Terus strategi WWT Weakness Street yang pertama marketing nasionalis. Dengan tagline karya anak bangsa, dapat dibilang Gojek menggunakan nasionalisme untuk melawan Grab, baik pendiri Gojek sendiri adalah orang Indonesia asli. Sehingga hal ini akan menjadi kelebihan perusahaan Gojek karena akan lebih mudah dalam menarik hati masyarakat Indonesia. Lalu meningkatkan loyalitas karyawan. PT Gojek telah bekerja sama dengan Privat Driver Labs untuk memberikan pelatihan keselamatan bagi pengemudi yang dimana ini akan menjadi salah satu bentuk keamanan bagi pelanggan juga berhubungan. Meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. PT Gojek di tengah persaingan yang ketat harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik setiap pelanggannya agar pelanggannya tetap loyal. Salah satunya dapat meningkatkan program CSR yaitu Corporate Social Responsibility. Nah, analisis SWOT tadi itu untuk menemukan strategi SO, WO, ST, dan WT ini. Digunakan strategi analisis SWOT tadi. Jadi kita sudah menjelaskan tentang pengertian strength, weakness, opportunities, dan threats. Dan Saudara Angga Putra tadi menjelaskan mengenai implementasi SWOT tersebut pada perusahaan Gojek. Dan di sini saya sudah selesai menjelaskan tentang implementasi matriks dari SWOT analisis untuk perusahaan Gojek. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.